Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, peserta pelatihan dasar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan 33 Kelompok 4. Saya Wilantika dari Instansi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Unit Kerja SDN 014 Tanjung Lajau. Pada kesempatan kali ini, saya diberi tugas individu tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi guru kelas. Alur kegiatan yang akan dilakukan pada presentasi ini ialah: yang pertama, identifikasi masalah; yang kedua, penggunaan metode USG; yang ketiga, analisis fishbone; dan yang keempat, analisis SWOT, kemudian alternatif solusi. Beberapa isu atau masalah yang saya temukan di unit kerja saya sebagai berikut. Yang pertama, kurang optimalnya proses pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19, di mana peserta didik kurang aktif mengerjakan tugas. Yang kedua, rendahnya motivasi belajar peserta didik di era pandemi COVID-19. Yang ketiga, belum optimalnya penguasaan TIK tenaga pendidik dalam melaksanakan tugasnya. Berikut tabel identifikasi isu. Yang pertama, permasalahannya meliputi kurang optimalnya proses pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Peserta didik kurang aktif mengerjakan tugas. Kondisi saat ini, banyak siswa yang mengalami keterlambatan informasi. Akibatnya, kurang fasilitas peserta didik dalam pembelajaran daring. Kondisi yang diharapkan, pembelajaran tidak hanya mengandalkan daring, tetapi juga luring seperti home visit. Permasalahan kedua yaitu rendahnya motivasi belajar peserta didik di era pandemi COVID-19. Kondisi saat ini, kurangnya motivasi belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Kondisi yang diharapkan, peserta didik tetap memiliki motivasi belajar meskipun pembelajaran dilakukan secara daring. Permasalahan ketiga yaitu belum optimalnya penguasaan TIK tenaga pendidik dalam melaksanakan tugasnya. Kondisi saat ini, guru masih banyak yang belum mampu menguasai penggunaan TIK secara optimal, misalnya pengerjaan elektronik rapot. Kondisi yang diharapkan, guru mampu menguasai TIK untuk mendukung tugas-tugasnya. Analisis prioritas isu. Berdasarkan tabel analisis prioritas isu, berikut kita gunakan metode analisis USG, di mana untuk menyusun prioritas isu yang harus diselesaikan digunakan metode analisis USG, yaitu urgency, seriousness, growth. Caranya, memberi skor 1-5 pada setiap isu, dilihat dari tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangannya. Isu yang memiliki skor tertinggi akan dipilih menjadi isu yang akan diselesaikan. Terlihat pada tabel analisis prioritas isu yang pertama, kurang optimalnya proses pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19, peserta didik kurang aktif mengerjakan tugas mendapat nilai urgensi 4, seriousness 4, dan growth 5, dengan total jumlah 13. Yang kedua, rendahnya motivasi belajar peserta didik di era pandemi mendapatkan nilai urgensi 4, seriousness 4, dan growth 3, total 11. Yang ketiga, belum optimalnya penguasaan TIK tenaga pendidik dalam melaksanakan tugasnya, mendapat nilai urgensi 4, seriousness 4, dan growth 4, dengan total nilai 12. Setelah menemukan isu yang akan diselesaikan, yaitu isu yang memiliki skor tertinggi, selanjutnya isu tersebut dianalisis lebih mendalam dengan fishbone. Analisis ini di mana kurang optimalnya proses pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19, peserta didik kurang aktif mengerjakan tugas. Dari isu tersebut dapat kita temukan kemungkinan penyebabnya sebagai berikut. Yang pertama, orang tua kurang berperan aktif dalam membimbing anak belajar di rumah. Yang kedua, waktu belajar yang tidak terjadwal.
Yang ketiga, metode belajar yang kurang menarik minat peserta didik. Yang keempat, kurangnya sarana dan prasarana dalam belajar. Menurunnya keaktifan peserta didik dalam mengerjakan tugas akibat kurang optimalnya proses pembelajaran. Langkah selanjutnya, analisis isu dengan SWOT, strength, yaitu kekuatan, di mana guru menciptakan pembelajaran menjadi lebih menarik dan bervariasi. Weakness, yaitu kelemahan, kurangnya semangat guru untuk bermotivasi. Selanjutnya, opportunity, peluang, sarana dan prasarana mendukung. Yang terakhir, threat, ancaman. Terkendalanya karena jaringan internet yang kurang stabil. Alternatif solusi. Selanjutnya kita akan menemukan alternatif solusi. Berikut tabel alternatif solusi, tahapan penyelesaian dan hal yang akan diharapkan. Alternatif solusi yang pertama yaitu menimbulkan sikap keingintahuan peserta didik dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode yang sesuai. Tahap penyelesaian, guru menggunakan metode pembelajaran yang sesuai untuk menarik minat dan rasa ingin tahu. Hal yang diharapkan peserta didik lebih mudah memahami materi sehingga siswa dapat lebih aktif dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Yang kedua, membuat media pembelajaran yang menarik. Tahap penyelesaiannya, guru membuat media pembelajaran yang menarik. Hal yang diharapkan peserta didik menjadi lebih aktif, bersemangat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, orang tua ikut serta mendampingi dan membimbing perkembangan belajar anak di rumah. Tahap penyelesaian, guru bekerja sama dengan orang tua peserta didik dalam mengawasi dan memperhatikan perkembangan anak belajar dari rumah. Hal yang diharapkan, peserta didik lebih disiplin dalam menyelesaikan tugas karena ada bantuan orang tua untuk mengawasi perkembangan belajar. Para pihak yang terlibat dalam tahapan penyelesaian dan hal yang diharapkan berikut ialah adanya keikutsertaan guru, peserta didik, dan orang tua. Sekian analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi guru kelas. Terima kasih, saya Wilantika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.